Dia membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa di internet dan merasa senang mengetahui ini suara Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang datang kembali. Namun, keluarganya mendengarkan kekeliruan pendeta, memakai segala gangguan untuk memaksanya melepas jalan yang benar. Dalam derita, dia berjuang sendiri, berdoa, dan mencari. Pilihan apa yang dia ambil akhirnya? Pada Maret 2018, kerabatku memberitakan Injil akhir zaman Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengajakku untuk ikut pertemuan daring. Melalui firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mengetahui penghakiman Tuhan Yang Maha Kuasa didasarkan pada penebusan Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan manusia, membebaskan dari dosa, dan membawa ke kerajaan Tuhan. Meski dulu aku percaya Tuhan dan aktif di pelayanan gereja, setiap hari aku ada dalam siklus dosa, tak mampu terapkan firman Tuhan, hidup dalam penderitaan. Kini, akhirnya kutemukan jalan penakhiran dari kerusakan. Aku sangat senang dan sangat yakin Tuhan Yang Maha Kuasa itu, Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku mulai ikut pertemuan daring dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberitahu ibuku tentang terang yang kuperoleh di pertemuan. Ibuku bilang ceritaku itu bermanfaat dan tertarik dengan khotbah yang kudengar. Jadi, aku ajak dia ikut pertemuan bersamaku. Aku tidak menduga, di tengah khotbah, dia berhenti menyimak, lalu melarangku percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu hari, ibuku bertanya kepadaku, apakah persekutuan di pertemuan kemarin khotbah kilat dari timur? Mendengar pertanyaan ibuku yang mendadak, awalnya aku tak bisa menjawab. Kupikir, ibuku selalu mendengarkan pendeta. Jika dia menanyaiku tentang ini, apa dia sudah tertipu rumor pendeta yang mengutuk kilat dari timur? Seperti dugaanku, usai aku bicara, dia berkata dengan nada menuduh. Renungkanlah yang Alkitab katakan. Jadi jika ada orang bilang kepadamu, lihat Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan kau percaya. Karena akan bangkit Kristus dan nabi palsu, dan akan membuat tanda dan mukjizat dahsyat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang terpilih. Pendeta itu sering menyebut ayat ini. Pada akhir zaman, banyak Kristus palsu muncul menipu orang. Khususnya kilat dari timur. Mereka bersaksi Tuhan Yesus kembali berinkarnasi. Itu kesaksian palsu. Pendeta berkata, jangan pernah percaya. Jangan dengarkan khotbah mereka. Lakukan perkataan pendeta, abaikan khotbah itu. Itu pemahaman firman Tuhan yang salah. Tuhan Yesus bilang itu agar orang mengenali Kristus palsu. Dia tak bilang khotbah Tuhan berinkarnasi adalah palsu. Iya, dia menubuatkan kedatangannya dan minta kita mendengarkan suaranya. Tapi pendeta itu bilang pernyataan Tuhan kembali itu palsu. Bukankah ini menolak firman Tuhan dan mengutuk kedatangannya? Bukankah itu menghalangi? Ya, mendengar ibuku begitu, aku jadi marah. Pendeta itu belum tahu Tuhan Yang Maha Kuasa atau paham pekerjaannya di akhir zaman. Bagaimana bisa mengutuk hal itu dengan mudahnya? Ibuku juga belum baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana bisa dia tak percaya dan cuma setuju perkataan pendeta? Iya. Banyak orang telah baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengenalinya sebagai suara Tuhan. Dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku juga rasakan otoritas dan kuasanya. Firman Tuhan Yesus juga dari sumber yang sama, dan itu suara Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Kenapa mereka bilang dia Kristus palsu penipu? Iya. Saudara Chang, dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah mempersekutukan ini dan membacakanku firman Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi akan punya esensi Tuhan dan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, dia akan melakukan tugas yang ingin dia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, dia akan mengungkapkan siapa dia. Dan akan dapat membawa kebenaran pada manusia.
menganugerahkan hidup, menunjukkan jalan. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukanlah Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia ingin menyelidiki apakah itu daging inkarnasi Tuhan, dia harus menentukannya dari watak dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk pastikan itu daging inkarnasi Tuhan, dan apakah itu jalan yang benar, orang harus membedakan melalui esensinya. Jadi, untuk tentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya adalah esensinya. Pekerjaan, perkataan, watak, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan fisik. Hanya mengamati penampilannya dan mengabaikan esensinya, menunjukkan manusia itu bodoh. Jika ada manusia yang dapat perlihatkan keajaiban, mengusir setan, sembuhkan orang, melakukan mukjizat, dan mengaku jadi Yesus yang kembali, inilah pemalsuan yang dilakukan roh jahat peniru Yesus. Ingatlah ini, Tuhan tidak mengulang pekerjaan. Yesus sudah selesaikan pekerjaannya. Tuhan takkan pernah mengulang hal itu. Pekerjaan Tuhan tidak sejalan dengan gagasan manusia. Perjanjian Lama bercerita, Mesias datang, lalu Yesus datang. Jika ada Mesias lain datang, itu pasti keliru. Yesus sudah datang sekali, maka jika Yesus datang lagi, itu pasti keliru. Satu nama untuk tiap zaman, dan nama itu dicirikan oleh zaman tersebut. Dalam gagasan manusia, Tuhan harus selalu bermukjizat, sembuhkan orang, dan selalu jadi sama seperti Yesus. Namun kali ini, Tuhan tak seperti itu. Jika pada akhir zaman, Tuhan masih bermukjizat, menyembuhkan orang sakit, persis seperti yang Yesus lakukan, berarti Tuhan mengulang pekerjaannya. Pekerjaan Yesus tak memiliki makna atau nilai. Jadi, satu tahap pekerjaan dalam setiap zaman. Di tahap pekerjaan Tuhan yang telah usai, segera ditiru oleh roh jahat. Saat iblis mulai ikuti jejak Tuhan, Tuhan mengubah metodenya. Ketika Tuhan selesaikan pekerjaan, roh jahat menirunya. Engkau harus tahu ini. Amin. 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 Firman Tuhan dengan jelas menjelaskan prinsip membedakan Kristus sejati dan Kristus palsu. Ya, kata saudara Cheng yang bersekutu denganku soal firman Tuhan, untuk mengenali Kristus sejati, pertama harus dilihat apa mereka mampu ungkapkan kebenaran. Ungkap watak Tuhan yang Tuhan miliki, dan siapa dia dan selamatkan manusia. Inilah prinsip terpenting dan mendasar. Iya. Hanya Kristus yang mampu ungkap kebenaran, dan orang yang tak mampu ungkap itu pasti bukan Kristus. Amin. Iya. Kristus palsu tak punya esensi Tuhan, tak mampu ungkap kebenaran. Hanya bisa meniru Tuhan Yesus dan perlihatkan mukjizat sederhana untuk menipu orang yang bingung dan tak punya kearifan. Iya. Jadi, jika ada yang mengaku sebagai Kristus yang datang, tapi tak bisa ungkap kebenaran dan hanya mampu perlihatkan mukjizat, artinya mereka tiruan roh jahat dan Kristus palsu yang menipu orang. Iya. Kristuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya dialah yang mampu menyelamatkan manusia. Amin. Amin. Tuhan Yesus mengungkap banyak kebenaran ketika dia menampakkan diri, memberi orang jalan pertobatan, dan menebus semua umat manusia. Dia memulai zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Ini sebabnya kita dapat mengenali Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, Kristus. Amin. Amin. Di akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa datang, mengungkap kebenaran yang diperlukan untuk menyelamatkan manusia. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa punya otoritas dan kuasa, menyingkap watak Tuhan dan yang Tuhan miliki dan siapa Dia. Dia buka gulungan kitab, buka ketujuh materai, menyingkap misteri Alkitab. Akhiri zaman kasih karunia, memulai zaman kerajaan, melakukan penghakiman untuk selamatkan manusia sepenuhnya. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa sepenuhnya membuktikan Dialah Tuhan yang berinkarnasi, penampakan Kristus akhir zaman. Amin. Amin. Memikirkan ini,
hatiku menjadi cerah. Aku bilang pada ibuku, "Mengapa ibu percaya perkataan pendeta? Kita percaya pada Tuhan, jadi harus dengarkan firman-Nya. Seperti Tuhan Yesus bilang, para dombaku mendengar suaraku." Firman Tuhan yang Maha Kuasa mempersekutukan kebenaran membedakan Kristus sejati. Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi sebagai anak manusia. Karena Kristus adalah Tuhan itu sendiri, Dia mampu mengungkap kebenaran dan menyelamatkan manusia. Kristus palsu adalah orang yang rusak, tiruan, tak mampu mengungkap kebenaran atau selamatkan manusia. Hanya mampu perlihatkan mukjizat untuk menipu. Ya, Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa datang untuk penghakiman. Artinya Dia ungkap kebenaran untuk menyucikan dan selamatkan manusia. Jika baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita mampu kenali Kristus sejati, mampu dengar suara Tuhan, dan sambut kedatangannya kembali. ya. Sebelum aku usai jelaskan, ibuku berhenti mendengarkan. Aku ingin bacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa padanya, tapi dia pergi dengan marah. Setelah mendengar hal itu, saudara-saudariku bilang, ibuku telah tertipu oleh pendeta dan tidak mengerti kebenaran mengenali Kristus sejati, sehingga dia salah dalam memahami pekerjaan Tuhan. Iya. Mereka memintaku lebih sering jelaskan kebenaran dan dengan penuh kasih atasi kebingungannya. Setelahnya, aku dapat kesempatan bersekutu dengannya soal mengenali Kristus sejati. Setelah mendengarnya, dia merasa itu masuk akal dan sesuai Alkitab. Dia tak lagi terlalu menentang pertemuan daringku dan bilang ingin baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Ini membuatku sangat senang. Jadi aku unduh aplikasi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa untuknya dan ajak dia ke pertemuan. Namun sebelum ikut pertemuan, dia melihat rumor pendeta di internet dan mulai kembali menghalangiku. Suatu hari saat aku di tempat kerja, ibuku mengirimiku tangkapan layar video pendeta yang sedang menghujat dan mengutuk gereja dan memintaku untuk menontonnya. Melihat video itu, aku jadi sangat marah. Mengapa para pendeta ini tak punya rasa takut akan Tuhan? Menyebarkan kebohongan dan rumor untuk mengutuk karya Tuhan di akhir zaman dan menghalangi orang percaya. Mereka sangat jahat. Iya. Aku tak mengerti. Sebagai pemimpin agama, pendeta adalah orang yang melayani Tuhan di gereja. Mengapa ketika Tuhan Yesus datang kembali, mereka tak menyambutnya, melainkan menolaknya seperti ini? Aku berdoa kepada Tuhan untuk mencari. Setelah itu, aku ingat ungkapan, sejak zaman dulu, jalan yang benar selalu dianiaya. Aku segera sadar. Di zaman kasih karunia ketika Tuhan Yesus bekerja, dia juga dianiaya imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi dari agama Yahudi. Mereka, orang yang menjelaskan kitab suci dan melayani Tuhan. Iya. Iya. Ketika renungkan ini, aku baca firman Tuhan. Mari kita saksikan video pembacaan firman Tuhan. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Apakah engkau sekalian ingin tahu apa akar masalahnya? Mengapa orang Farisi menentang Yesus? Apakah engkau ingin tahu esensi orang-orang Farisi? Mereka penuh dengan khayalan tentang Mesias. Terlebih lagi, mereka hanya percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka tidak mengejar hidup kebenaran. Jadi, sampai hari ini, mereka masih menunggu Mesias karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan kehidupan dan tidak tahu apa itu jalan kebenaran. Menurutmu, bagaimana mungkin orang-orang bodoh, keras kepala, dan bebal seperti itu bisa mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana mereka bisa melihat Mesias? Mereka menentang Yesus karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan Roh Kudus, karena mereka tidak mengetahui jalan kebenaran yang diucapkan Yesus, dan terlebih lagi karena mereka tidak memahami Mesias. Dan karena mereka tidak pernah melihat Mesias,
dan tidak pernah bersamanya, mereka membuat kesalahan dengan berpegang teguh pada nama Mesias sambil menentang esensi Mesias dengan segala cara yang memungkinkan. Orang-orang Farisi ini pada esensinya keras kepala, congkak, dan tidak menaati kebenaran. Prinsip kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah, sedalam apapun khotbahmu, setinggi apapun otoritasmu, engkau bukan Kristus, kecuali jika engkau disebut Mesias. Apakah keyakinan ini tidak masuk akal dan konyol? Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti penyebab orang Farisi menentang dan mengutuk Tuhan Yesus karena natur yang membenci kebenaran dan memusuhi Tuhan. Mereka tak sedikit pun takut Tuhan atau mencari kebenaran. Dengan jelas tahu firman dan pekerjaan Tuhan Yesus punya otoritas dan kuasa. Tapi karena tak sesuai dengan gagasan mereka, mereka menyangkal, memfitnah, dan mengutuk Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menyalibkan Tuhan. Iya. Terhadap pekerjaan Tuhan di akhir zaman, para pendeta di dunia religi saat ini dengan keras kepala berpegang pada gagasan agama. Sebanyak apapun kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa atau betapa berotoritas firman-Nya, jika tak sesuai gagasannya, mereka sangat menolak dan mengutuknya dan menyebarkan rumor untuk hentikan kita sehingga bisa seutuhnya kendalikan dan halangi kita agar tak mendengar suara Tuhan. Mereka sangat kejam. Iya. Seperti orang Farisi yang menentang dan mengutuk Tuhan Yesus. Bukankah mereka sama? Bahkan lebih menentang daripada orang Farisi. Iya. Mereka salah dalam memahami firman Tuhan dengan dalih untuk mewaspadai Kristus palsu, menentang Tuhan yang Maha Kuasa dan menghalangi orang, merusak kesempatan orang masuk kerajaan surga. Benar sekali. Mereka takut jika orang ikuti Tuhan yang Maha Kuasa, tak ada lagi yang memuja mereka. Untuk pertahankan status serta penghasilan, mereka menyebarkan fitnah dan kebohongan untuk menghujat Tuhan. Sepenuhnya menunjukkan mereka hamba kejahatan yang menentang Tuhan. Iya. Di akhir zaman, Tuhan menampakkan dirinya dan menyingkapkan natur pendeta dan penatua agama yang menentang Tuhan. Jika tidak, bagaimana mungkin kita mengenali orang-orang Farisi ini? Iya. Aku juga melihat faktanya. Karena esensi antikristus adalah pembenci kebenaran. Pada zaman apapun Tuhan menampakkan diri dan bekerja, mereka akan selalu menolak dan menentang Dia. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Karena seperti kilat yang memancar dari bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama dia harus mengalami derita dan ditolak oleh generasi ini. Aku memahami bagian ini tidak lagi bingung. Kuputuskan memberi ibuku persekutuan yang benar. Sampai di rumah, ibuku marah saat tahu aku tak menonton video yang dia kirim. Sebelum bisa jelaskan, dia berulang kali tanya padaku, kenapa tak ditonton? Aku bertanya balik. Tuhan yang Maha Kuasa bicara dengan jelas, tapi ibu tak mencari. Mengapa ibu menonton video penghujatan ini? Pada tahap ini, dia jadi makin marah, menuduhku telah murtad. Melihatnya begitu marah, membuatku sangat sedih. Alasan ibuku menghalangiku percaya Tuhan yang Maha Kuasa karena tertipu oleh rumor pendeta. Ini membuatku makin benci para pendeta. Mereka seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika mengutuk orang Farisi. Celakalah kau, ahli Taurat, orang Farisi, kaum munafik, karena kau menutup kerajaan surga terhadap umat manusia. Padahal kau sendiri tak pernah ke sana, namun kau halangi orang yang berusaha. Iya. Setelahnya, aku bujuk ibu agar mendengarkan firman Tuhan, bukan perkataan orang. Jika tidak, dia akan kehilangan keselamatan Tuhan. Dan aku berkata, akan selalu percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Melihatku gigih, nada bicara ibuku berubah menjadi khawatir. Memintaku berhenti hadiri pertemuan
dan percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku berusaha keras untuk bisa bersekutu dengan ibuku, tapi dia tak mau dengar. Berkata dia tak bisa terima kenyataan Tuhan kembali. Tidak lama, dia menutupi wajahnya dan menangis. Melihatnya menangis membuatku sangat sedih. Semasa kecil, aku paling takut melihatnya menangis dan membuatnya sedih. Di mata ibuku, aku selalu menjadi anak yang penurut. Tapi sekarang, aku membuatnya khawatir dan sedih. Kupikir mungkin lebih baik untuk sementara aku absen pertemuan. Namun setelah kupikir, ketika aku percaya kepada Tuhan sebelumnya, aku selalu utamakan pelayanan gereja dan baru urusanku sendiri. Kini setelah terima pekerjaan baru Tuhan, aku harus lebih utamakan Tuhan. Iya. Aku tidak memahami banyak kebenaran, jadi harus hadiri pertemuan. Tanpa pertemuan, aku tak bisa dapat bantuan dari saudara-saudariku. Apa yang akan kulakukan jika aku dicobai? Iya. Namun, jika aku terus hadiri pertemuan, melihat ibuku sedih setiap hari, adalah siksaan bagiku. Karena dilema, aku berdoa memohon bimbingan Tuhan untuk membuat pilihan tepat. Di pertemuan malam itu, aku ceritakan keadaanku pada seorang saudari. Dia mengirimiku satu bagian firman Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, memedulikan seseorang, dan memperhatikan orang ini. Saat dia menyukai dan berkenan atas orang ini, iblis pun menguntitnya. Berusaha menipu dan melukai dirinya. Jika Tuhan ingin dapatkan orang ini, iblis akan berusaha menghalangi, memakai berbagai cara jahat untuk mencobai, mengganggu, dan merusak pekerjaan Tuhan untuk mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tak ingin Tuhan mendapatkan siapapun. Iblis ingin merebut semua orang yang ingin Tuhan dapatkan. Dia ingin menguasai mereka sehingga mereka menyembah dan bergabung dengannya untuk berbuat jahat dan menentang Tuhan. Bukankah ini motif iblis yang jahat? Amin. Amin. Dia bersekutu. Apa yang terjadi padamu terlihat seolah-olah keluargamu menghalangimu mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi itu adalah manipulasi iblis. Ini peperangan rohani. Ya. Tuhan berinkarnasi menyelamatkan manusia. Tapi iblis tidak ingin orang diselamatkan Tuhan. Dia pakai orang di sekitar kita untuk menghalangi, membuat kita mengkhianati Tuhan. Akhirnya mengendalikan dan menyeret kita ke neraka bersamanya. Ya. Iya. Seperti saat ini, baru terima pekerjaan di akhir zaman, iblis menyerang dan mengganggumu melalui ibumu, agar kau menaati ibumu, melepas kepercayaanmu, dan kehilangan keselamatan. Ini niat jahat iblis sebenarnya. Ya. Kita harus kenali tipuan iblis dan andalkan Tuhan untuk berdiri teguh. Amin. Renungkan tentang Ayub. Ketika iblis gunakan keluhan istrinya untuk membuatnya tinggalkan Tuhan, Ayub pertahankan iman dan ketaatannya pada Tuhan. Teguh jadi saksi Tuhan, permalukan iblis. Amin. Akhirnya, iman Ayub dapat perkenanan Tuhan. Kita juga harus memiliki iman teguh dan tak terjerat tipu daya iblis. Iya. Persekutuan saudariku soal firman Tuhan sangat menyentuh. Setelah terima pekerjaan di akhir zaman, ada banyak rintangan di setiap jejak langkahku. Dan ternyata ada konflik rohani di baliknya. Iblis tahu aku sayang ibuku dan mendengarkannya. Jadi iblis pakai dia untuk menggangguku, memenuhiku dengan gagasan dan kekeliruan, menyebarkan rumor untuk menipuku, memaksaku berhenti ikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Niat iblis sungguh berbahaya dan jahat. Aku tak boleh dikelabui iblis. Amin. Iya. Meski ibu menggangguku, aku bertekad terus percaya Tuhan dan berkumpul bersama saudara-saudari mencari dan lebih memahami kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Gangguan dan rintangan mereka sebenarnya membuatmu melihat dengan jelas dan mendapat kearifan. Kau justru dapat manfaat. Ya. Selama beberapa hari, ibuku menghela napas setiap hari terlihat sedih. Ketika melihatku berkumpul, dia bersikap kasar. Melihat ibuku seperti ini,
aku merasa sedikit terkekang. Tapi dalam hal percaya Tuhan yang Maha Kuasa, aku tak boleh kompromi. Amin. Aku teringat firman Tuhan. Kau harus punya keberanianku dalam dirimu dan punya prinsip saat menghadapi kerabat yang tak beriman. Engkau pun tidak boleh tunduk kepada kekuatan gelap demi diriku. Andalkan hikmatku untuk berjalan-jalan yang sempurna, jangan sampai rencana iblis menang. Amin. Amin. Firman Tuhan membuat pikiranku menjadi terang. Aku menyadari rencana iblis telah mendatangiku. Iblis melihatku tak melepaskan kepercayaanku, jadi dia memakai ibuku untuk menggangguku, sehingga mustahil aku ikut pertemuan dengan tenang. Aku harus andalkan Tuhan untuk kalahkan cobaan iblis dan permalukan dia. Iya. Setelah itu, aku secara proaktif berbicara pada ibuku, menunjukkan perhatianku seperti biasa, tapi menghindarinya saat aku berkumpul dan baca firman Tuhan. Perlahan, ibuku tak lagi banyak terlibat dalam kepercayaanku. Bahkan dia tak berbicara ketika melihatku di pertemuan. Aku bersyukur atas bimbingan Tuhan dalam mengalahkan cobaan iblis. Syukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat dengan jelas dan memahami rencana iblis, kita tak akan terganggu atau dibatasi. Ya. Namun tak diduga, beberapa waktu kemudian, ayah dan kakakku tahu aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berusaha halangi dan membawaku kembali. Lalu, kakakku sangat marah dan menuduhku. Kenapa kau keras kepala? Ibu mencemaskan kepercayaanmu pada Tuhan. Bagaimana bisa kau diam saja? Seluruh keluarga tak setuju kau percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Tak bisakah kau menyerah saja agar mereka bahagia? Menghadapi tuduhan keluargaku, aku diperlakukan tak adil, tak mampu menghentikan air mataku. Aku sungguh ingin ceritakan yang kudapat dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi mereka menuduh dan marah dengan tiap perkataan yang mereka ucapkan. Tak terhindari, aku merasa lemah. Aku berseru kepadanya dalam hati, mohon memberiku iman untuk berdiri teguh. Setelah berdoa, aku ingat kata Tuhan Yesus. Dia yang lebih kasihi orang tua daripadaku tak layak bagiku. Sesungguhnya aku berkata, tak ada yang meninggalkan rumah, orang tua, saudara, istri, atau anaknya karena kerajaan Tuhan, yang tak akan terima kembali lipat ganda di masa ini, dan di zaman depan ia akan menerima hidup kekal. Amin. Sekarang, keluargaku menghalangiku. Jika ingin mengikuti Tuhan, aku harus membuat pilihan. Aku tak boleh berhenti mengikuti Tuhan karena kegagalan keluargaku memahamiku. Iya. Aku teringat Petrus. Ketika ikuti Tuhan Yesus, dia juga dihalangi orang tuanya. Tapi dia tetap memilih mengikuti Tuhan tanpa ragu. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun, aku harus ikuti teladannya. Amin. Amin. Karenanya, aku merasa agak lebih tenang. Aku ingin bicara baik-baik dengan mereka untuk memberitahu Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Tapi ayah dan kakakku melarangku bicara dan bersikeras agar aku balik ke gereja. Aku merasa tak berdaya. Memikirkan bagaimana keluargaku berulang kali menghalangiku, aku juga ingat telah dirawat dan dicintai orang tua dan kakakku sejak kecil. Sekarang, memarahi dan mengepungku, itu sulit ditanggung. Sulitkah untuk percaya pada Tuhan? Entah apa langkah mereka selanjutnya untuk menghalangiku. Apa yang harus kulakukan? Lalu, aku teringat sebagian firman Tuhan. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita. Dalam tahap pekerjaan ini, kita mungkin tersandung akibat kecerobohan kecil, karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Tuhan sedang sempurnakan iman manusia yang tak terlihat dan tak berwujud. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, kasih, serta hidup. Orang harus sering dimurnikan sampai imannya lebih besar dari iman Ayub. Mereka harus menanggung penderitaan hebat dan segala siksa tanpa pernah meninggalkan Tuhan.
Ketika taat sampai mati dan punya iman besar kepada Tuhan, maka tahap pekerjaan Tuhan ini selesai sudah. Amin. Firman Tuhan membuatku mengerti. Aku dikepung oleh keluargaku, tapi Tuhan izinkan hal ini menimpaku untuk melengkapiku dengan kebenaran dan sempurnakan imanku. Ya. Keluargaku sering melarangku percaya Tuhan. Meski aku merasa sedih dan lemah, Tuhan tidak meninggalkanku. Dia membimbingku dengan firman-Nya yang membuatku tegar menghadapi gangguan dan rintangan dari keluargaku. Setelah melewatinya, aku memahami kebenaran. Aku mampu melihat esensi penentangan pendeta terhadap Tuhan dan niat jahat iblis. Dan imanku kepada Tuhan bertumbuh. Syukur kepada Amin. Tuhan. Pekerjaan Tuhan sangat bijaksana dan nyata. Amin. Kesulitan apapun yang kuhadapi nanti, aku tak perlu khawatir atau takut. Aku percaya jika sungguh andalkan Tuhan, Dia akan pimpin dan membimbingku. Syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, keinginanku mengikuti Tuhan makin kuat. Syukur kepada Tuhan. Setelah pahami kebenaran, kau memiliki kekuatan. Iya. Setelah itu, apakah sikap keluargamu terhadap kepercayaanmu melunak? Tidak. Ketika melihat imanku mengikuti Tuhan makin diperkuat, mereka mencari cara lain untuk menggangguku. Suatu hari, ayahku mengutuk keras pintu kamarku. Begitu kubuka, ibuku berkata, "Sayang, berhentilah percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarkanlah pendeta. Bukankah itu sama seperti kau percaya Tuhan di gereja?" Melihatnya seperti ini, membuatku marah sekaligus sedih sekali. Ibuku ini, di hadapan kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa, tak perlihatkan sikap mencari atau menerima. Mendengarkan pendeta sepenuhnya, anggap perkataannya sebagai kebenaran. Menolak keselamatan Tuhan di akhir zaman, berupaya keras melarangku mengikuti Tuhan. Ya, ibuku bukan orang yang sungguh percaya Tuhan. Dia hanya mengikuti manusia. Iya. Di akhir zaman, kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap semua jenis manusia. Orang percaya yang sejati dan yang palsu dipisahkan. Meski kami keluarga, karena sikap kami terhadap kebenaran tak sama, kami tempuh jalan berbeda. Jika ibuku tetap tak mau terima pekerjaan Tuhan, berarti aku dan dia menempuh jalan yang berbeda. Kini, aku harus tetap bertahan, tak dikendalikan oleh emosiku. Andalkan Tuhan agar kokoh kesaksianku. Amin. Jadi, aku menenangkan diri berkata pada ibuku, "Sebagai orang percaya, bukankah kita menanti kedatangan Tuhan? Kini, Tuhan telah kembali, dan penghakiman Tuhan di akhir zaman telah dimulai. Kuharap ibu juga akan selidiki itu. Jangan selalu setuju perkataan pendeta. Jika kita kehilangan keselamatan di akhir zaman, kita kehilangan kesempatan untuk diselamatkan." Iya. Ibuku terdiam sejenak. Tapi ayahku marah dan berkata, "Aku hanya punya satu pertanyaan. Maukah kau berhenti percaya Tuhan yang Maha Kuasa?" Aku menatapnya dan menjawab tegas, "Tidak." Ketika mengatakan ini, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Akhirnya, aku menyatakan dengan sikap tegas, Amin. Syukur kepada Tuhan. Ayahku makin marah dan menjawab dengan serius, "Kau sudah terlalu tua untuk kukendalikan. Kau dapat pilih jalanmu sendiri. Pastikan kau jangan menyesal." Perkataan ayahku membuatku sadar, aku telah dewasa. Inilah saatnya bertanggung jawab atas hidupku. Sekarang aku telah terima pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan mengikuti jejak Tuhan. Jadi aku harus lanjutkan jalanku tanpa ragu. Iya. Setelah itu, orang tuaku berhenti campuri kepercayaanku. Aku dapat pemahaman dari gangguan keluargaku dan mengerti kebenaran. Aku merasakan Tuhan itu Maha Kuasa dan bijaksana. Aku sadar iblis itu hina dan jahat. Dan aku sungguh merasa Tuhan adalah sandaranku. Amin. Kini aku mau mengejar kebenaran dan ikut Tuhan sampai akhir. Syukur kepada Tuhan.